Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Agak kareba. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan zahir dan batin. Hari ini saya diberikan kehormatan untuk bersama ibu-ibu Badan Kota Majelis Taklim Kecamatan Dua Banua, ditambah dengan jamaah umroh yang akan berangkat. Hari ini Bapak Wakil Bupati Pinrang di tengah kesibukannya sempat untuk hadir bersama kita, Bapak anggota DPRD, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Kasih Haji. Ini kalau saya sebutkan semua asar baru selesai. Saya sapa saja semuanya, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Wakil Bupati mengatakan Ustadz Somad ini Ustadz yang level dunia. Saya rasa mendengar pujian dari saya yang paling tinggi di sini. Ternyata ada yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau Ustadz Somad di level dunia, ini jamaah di level dunia akhirat. Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bil khusus kita hormati Direktur PT Madian yang akan memberangkatkan kita pada 4 Oktober 2023 nanti, yaitu Al-Mukarram Shahibul Fadilah Ustadz Hasbi LC, kakak kelas saya yang juga membimbing, mengatur, mengarahkan jadwal selama di Pulau Sulawesi ini, dari mulai Sulawesi Selatan, Utara, Tenggara, Tengah, itu semuanya beliau yang mengaturnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Judul kita adalah refleksi. Refleksi ini biasanya pijat refleksi. Refleksi nilai umroh dan haji. Pertama, apa nilai yang bisa kita ambil dari umroh dan haji? Nilai yang pertama adalah belajar meninggalkan. Orang yang belum pernah umroh, belum pernah meninggalkan, dan belum pernah merasa ditinggalkan. Jadi saat belajar umroh, kalau ada seorang istri pergi umrah, itu insya Allah dia sudah bisa meninggalkan suaminya. Kalau ada seorang suami pergi umrah, itu sudah gladi-ladihan. Makanya suami meninggalkan istri, istri meninggalkan suami, suami istri meninggalkan anak, meninggalkan kebun, meninggalkan rumah, meninggalkan mobil. Karena tidak ada jamaah umroh yang pergi membawa STNK, BPKB dan surat tanah. Semuanya ditinggalkan, naik pesawat. Kalau pesawatnya meledak, na'udzubillah, seandainya umurnya sampai mati, semuanya itulah mengapa jamaah haji dulu itu kalau mau berangkat diazankan. Kita tahu yang diazankan itu kan orang lahir. Kenapa sebelum berangkat haji diazankan? Karena zaman dulu banyak yang berangkat haji gak pulang lagi. Makanya kalau suaminya pergi haji, banyak istri yang menangis, sedih, khawatir suaminya meninggal. Tapi kalau istrinya yang pergi, suaminya senyum-senyum aja. Mudah-mudahan kitanya semua selamat berangkat, selamat pulang kembali ke Pinjol. Jadi ketika berangkat dari rumah itu, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billah. Tinggalkan semua. Jangan kaki dibagi dua.
sebelah di Petra, sebelah di Makkah. Nanti ketika sedang tawaf, bukannya bertasbih, sibuk nanya anak, gimana jemuran sudah diangkat, listrik sudah bayar, air bagaimana internet. Makanya memang putus berangkat ke sana itu, kalaupun pulang itu tambahan kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan gara-gara tausiah ini takut mendaftar umroh. Ibu nggak daftar, awalnya saya mau daftar, tapi sejak dengar ceramah Ustaz Somad nggak jadi. Katanya berangkat mati. Kita belajar meninggalkan dan ditinggalkan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan berpisah. Betul? Ibu yang katanya sejiwa sehati, sehidup semati dengan bapak, sampai akhirnya bapak mati, ibu mau ikut? Itu jawaban spontan yang sangat jujur, sekaligus menyakitkan. Kita mesti belajar, karena tidak semuanya kita mati bersama. Harta yang kita cari akan dibagi dua, namanya harta gono. Kau bergono. Jadi dengan berangkat haji dan umrah, kita belajar meninggalkan dan ditinggalkan. Selama 40 hari kalau haji, selama 12 hari kalau umrah, maka setelah pulang, ibu yang ditinggalkan, bapak yang berangkat menjadi lebih sayang. Apa kata si ibu? Selama ini kalau marah si ibu, laki model kamu ini mau mati aja. Ternyata setelah ditinggal umrah makin cinta, makin sayang. Waktu berangkat dia sholat di rumah, ya Allah cepat kembalikan suamiku dalam keadaan sehat ya Allah. Doanya itu yang membuat bapak-bapak semua sehat walafiat. Bapak pun juga mendoakan ibu. Jadi dengan berangkat haji dan umrah ini kita sedang geladi, kita sedang latihan. Mudah-mudahan kita semua lulus dengan ujian perpisahan itu insya Allah. Beda sama orang zaman dulu, berangkatnya 1 bulan, pulangnya 1 bulan, di sana 1 bulan, naik kapal laut. 1977 jamaah Indonesia naik pesawat terbang, singkat menjadi 9 jam. Dulu tidak begitu, bawa beras, bawa minyak goreng, bawa ayam. Berangkatnya lajang, pulangnya nikah di kapal laut. Berangkatnya beristri, pulang bawa istri 2. Dulu saya tengok udah mulai merah bukan? Rupanya silpamnya merah. Masya Allah, tabarakallah. Ini memang betul-betul pengajian 17 Agustus NKRI harga mati. Merdeka. Masya Allah. Banyak videonya. Ini nilai yang pertama. Nilai yang kedua, ketika berangkat itu tidak ada tawar-menawar tentang sholat. Kamu nggak sholat, aduh susah ngambil wudhu, nggak ada air, tayamum. Kamu kok nggak sholat, susah ini musafir jauh, bagaimana buka kaos kaki, kaos kakinya yang tebal seperti khuf diusap, namanya masul khufain. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Kamu kenapa nggak sholat? Saya nggak bisa berdiri di pesawat, duduk. Kamu kenapa nggak sholat? Nggak bisa sujud, kening nggak bisa nempel ke lantai. Nggak perlu menempel ke lantai. Jadi bagi orang yang meringan-ringankan sholat, maka saat haji dan umrah disitulah kelihatan. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, asar ditarik ke zuhur, jamak qasar, jamak takdim. Usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an takdiman ma'muman lillahi ta'ala. Usollinya 2 meter, dibaca pangkal hilang ujung, dibaca ujung hilang pangkal, dibaca tengah hilang ujung pangkal.
Maka saya mengajarkan jamak qashar singkat saja. Saya sholat zuhur 2 rakaat, jamak qashar dengan asar, jamak takdim jadi makmum lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca iftitah, baca Fatihah, baca ayat. Ayatnya Pak Ustaz, ayat yang lama-lama itu juga. Qul huwallahu ahad, Allahus shomad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu qul huwallah nilainya 1/3 Al-Qur'an. Dibaca 3 kali sama seperti menghatamkan Al-Quran. Tapi jangan karena sering baca 3 kali gak baca Quran. Nah ini semua tidak ada alasan. Tidak bisa kena air. Dokter ngasih tahu, ibu jangan kena air. Kalau kena air mati. Tetap kita tayamum, buka cincin, buka gelang, buka pantai, buka semuanya. Kenakan ke debu, pukul, usapkan ke wajah. Kenakan lagi ke debu, pukul, hembus tiup ke tangan sampai ke siku, kena semuanya. Tangan kiri sampai ke siku, kena semuanya. Tetap tidak meninggalkan sholat, bukan sholat. Ini pada saat haji dan umrah. Dari Pinrang ke Makassar, jamak qashar. Dari Makassar ke Jakarta, jamak qashar. Kalau kebetulan langsung ke Madinah, jamak qashar. Selama berapa hari? 4 hari, 4 malam bisa jamak qashar. Ustaz Somad sudah berapa hari jamak qashar? Berangkat dari Pekanbaru Riau ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar ke Mamuju, dari Mamuju ke Topoyo, dari Topoyo turun lagi ke bawah, nggak ingat lagi kita kemana-mana aja. Sampai hari ini ke Pinrang, besok balik ke Makassar. Hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 4 hari jamak qashar. Saya kalau ke Makassar ini cuma 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, 3 malam. Gak lebih, gak boleh lebih 3 malam. Kalau lebih 3 malam dianggap sudah buka cabang di Sulawesi. Nah, selama 4 hari 4 malam. Setelah itu tetap mukim. Jarak kilometernya sejauh 89 kilometer. Kurang daripada itu. Zuhurnya tetap 4, asarnya tetap 4. Inna sholata, sesungguhnya sholat alal mu'minin, bagi orang beriman. Kita mauquta, sudah ditetapkan, tidak boleh digeser, tidak boleh diganggu gugat. Di saat haji dan umrah lah kelihatan. Walaupun lelah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai, kena penyakit 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai, tetap melaksanakan sholat. Allahu Akbar. Gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa berduduk, berbaring. Gak bisa berbaring, pakai isyarat mata. Gak juga bisa, kita sholatkan. Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Dari Pinrang mengucapkan assalamu alayka ke Madinah jauh, tapi nanti langsung di depan makam Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Gak bisa nyanyi begitu, diusir sama polisi. Haji. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya khairah khalqillah. Assalamualaikum ya safwatullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Mata dibuka, jangan sampai tutup mata. Takutnya tutup mata pas dibuka rupanya bahu orang. Maka berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meleleh air mata jamaah
sebelah kanan. Kamu nangis kenapa? Aku haru. Haru kenapa? Duit habis lagi. Haru bagaimana kita jalan dengan dia 1445 tahun. Kalau satu generasi 50 tahun berarti jarak kita dengan dia 30 mata rantai, 30 orang ke atas. Bisa kita datang ke makamnya berhadapan dengan kuburnya. Nenek moyang kita yang kaya-kaya mungkin tak sampai, tapi kita diberikan Allah hidayah sampai ke sana. Inilah yang dulu dia katakan, nanti ada orang yang akan minum dari telaga aku. Dia tidak akan haus untuk selamanya. Siapa dia? Amanu bi walam yarawni. Mereka beriman kepadaku walaupun belum pernah melihat aku, tidak berperang bersamaku. Abu Bakar Siddiq hijrah bersamanya. Ubay bin Ka'ab baca Quran bersamanya. Usama bin Zaid diangkatnya jadi panglima perang bersamanya. Aisyah di kamar tidur istri bersamanya. Tapi kita sukunya lain, bangsanya lain, bahasanya lain, negerinya lain, zamannya lain, waktunya lain. Bisa kita jumpa dengan dia dan kita menjadi umatnya. Itulah yang membuat orang malu. Saya sampai hari ini walaupun bolak-balik ke Makkah dan sudah sampai di depan makam Rasulullah, rasa mau meledak kerinduan di dalam hati, meleleh air mata. Maka mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kalau dia habis musafir berdagang, musafir berniaga, musafir perjalanan, dia tidak pulang ke rumah. Kalau dia pulang ke Madinah, dia ke depan makam Nabi dulu. Sampai di makam Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya khairah khalqillah, Assalamualaikum ayuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahwa di depan itu berdoa bertawassul kepada Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah, aku bertawassul melalui Rasulullah, mintanya kepada Allah, tapi bertawassul melalui cinta kepada Rasul. Jadi jangan katakan orang Imran syirik karena minta sama Rasulullah. Kamu salah paham, bodoh. Kalau ada orang yang nuduh macam-macam, jangan minta sama Rasulullah, jangan minta sama Rasulullah. Yang minta sama Rasulullah itu siapa? Kita mintanya sama Allah, tapi kita bertawassul melalui Rasul. Saya nggak paham Pak Ustaz, gimana arti tawassul? Gini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz bisa ke Pinrang, mohon maaf jadwal penuh. Lalu kemudian ada jamaah yang bertawassul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Abu Somad? Tidak salah lagi. Bisa ke Pinrang penuh. Kami ini jamaahnya Ustaz Hasbi dari PT Madian. Oh bisa saja. Lebih kurang begitulah arti tawassul itu. Mintanya tetap ke Allah, tapi menyebut orang yang dicintai Allah. Mintanya tetap ke Abdul Somad, tapi menyebut orang yang dicintai Abdul Somad. Kakak kelasnya sama-sama di Mesir dulu, disebut namanya. Oh ya, oke, bisa. Orang yang paling dicintai Allah adalah Habibullah. Habibullah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya sebelum berdoa tetap menyebut nama Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Enggak disebut namanya. Majelis kita ini menjadi majelis antara jifah, busuk, berulat, berbau, bernanah, berdarah, berbangkai. Maka disebut namanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa tidak diterima kalau tidak pakai sholawat. Sholat tidak diterima kalau tidak ada sholawat. Tahiyatul
Assalamualaikum tiba-tiba pas mau sholawat bunyi handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Batal sholatnya. Kenapa? Karena dia lupa bersolawat. Sholat itu ada sholawat di dalamnya. Khotib naik ke atas mimbar,